Tiga. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan tugas kuliah kami dari matkul riset operasional. Topik pembahasan yang kami akan bawakan yaitu mengenai optimalisasi biaya pengiriman alat berat menggunakan metode Northwest Corner atau yang lebih sering dikenal dengan NYC. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, kami dari kelompok 5 dengan saya Sindu. Dengan saya Heni Farida Sidaputar. Dengan saya Zevanya Natalia. Dan saya Francisca Pardede. Dan saya Aurelio Pramudia Riyadi. Oke, kita masuk ke pembahasan riset operasional. Riset operasional atau operation research adalah proses sistematis untuk mengambil keputusan optimal dengan menggunakan alat analisis matematika dan statistika dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. Riset operasi mencakup dua aspek utama, yaitu aspek seni dan aspek ilmu. Ya, di dalam aspek seni, keberhasilan dalam mengimplementasi hasil akhir dipengaruhi oleh kreativitas dan kemampuan pribadi atau kelompok dalam menyesuaikan keputusan dengan kondisi yang dinamis. Dalam aspek ilmu, menitik beratkan pada pengguna metode matematis untuk memecahkan persoalan untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan penggunaan teknik dan algoritma matematika untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Ya, di sini bisa dilihat ada 3 komponen utama dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada objek atau tujuan, yang kedua ada variabel-variabel, dan yang ketiga itu ada ketersediaan sumber daya. Kita masuk ke metode transportasi. Metode ini pada dasarnya adalah bagian dari program linear yang dapat diselesaikan menggunakan metode simplex. Namun, karena memiliki struktur khusus, dikembangkanlah teknik transportasi untuk mempermudah perhitungan. Ada 3 metode. Metode yang pertama, metode dasar. Pertama, kita akan melihat metode dasar dalam transportasi. Ada 3 metode utama, yaitu metode Northwest Corner yang menggunakan pendekatan alokasi awal berdasarkan pojok kiri atas tabel. Yang kedua, metode Southwest Corner yang mengikuti prinsip serupa tetapi dimulai dari pojok kiri bawah. Yang ketiga, ada metode Vogel Exploration Method yang lebih kompleks dan mencari solusi awal dengan memperhatikan biaya transportasi. Bagian yang kedua ada metode optimasi. Setelah solusi awal diperoleh, kita bisa mengoptimalkannya menggunakan metode optimasi. Ada beberapa pendekatan seperti metode simplex yang mencari solusi optimal secara iteratif. Yang kedua yaitu dual simplex, yaitu variasi metode simplex dengan keuntungan tertentu dalam perhitungan. Yang ketiga, brush and bolt yang digunakan untuk mencegah masalah dengan lebih detail. Bagian selanjutnya itu metode khusus. Terakhir, kita memiliki metode khusus untuk kasus-kasus yang lebih spesifik. Yaitu yang pertama, metode transportasi matriks yang memanfaatkan representasi matriks yang efisien. Yang kedua yaitu metode transportasi probabilistik. Yang ketiga yaitu metode dinamis. Selanjutnya, di sini ada metode NYC. Metode Northwest Corner memenuhi perhitungan dengan alokasi barang atau sumber daya dari sudut kiri atas tabel transportasi.
Pendekatannya sangat sistematis, yaitu dengan mendistribusikan barang berdasarkan kapasitas sumber atau supply yang dan kebutuhan tujuan secara bertahap sehingga semua kebutuhan terpenuhi. Prosesnya bergerak dari kiri ke kanan di baris pertama, kemudian turun ke baris berikutnya, mengikuti pola seperti namanya sudut barat laut. Ada juga manfaat metode NYC, yaitu yang pertama memberikan solusi awal yang layak, yang kedua dasar untuk mengoptimasi biaya, lalu yang ketiga efisiensi waktu perhitungan, yang keempat fleksibilitas penerapan. Selanjutnya ada juga ketentuan dalam penggunaan metode transportasi Northwest Corner, yaitu yang pertama, pengisian tabel awal dimulai dari sudut kiri atas. Yang kedua, pengisian dapat dilakukan secara terus-menerus sampai semua sumber habis. Yang ketiga, yaitu alokasikan jumlah maksimum sesuai syaratnya sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang keempat, bergerak ke kotak sebelah kanan jika masih terdapat suplai yang cukup. Yang kelima, yaitu bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Yang keenam, bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Oke, kita masuk ke dalam metode penelitian. Metode Northwest Corner ini digunakan untuk bisa menemukan solusi awal dari masalah transportasi, yaitu dengan cara meminimalkan biaya. Nah, dalam analisis kali ini, kami menggunakan sampel sebuah perusahaan jasa dalam jumlah atau kapasitas yang besar. PT Samudra Indo Perkasa selain menerima pengiriman barang pindahan dengan metode door-to-door atau port-to-port, perusahaan ini juga menerima pengiriman alat berat. Salah satu customer terbesarnya yang menggunakan jasa mereka yaitu ada PT United Tractors Tbk atau yang sering dikenal dengan UT. Dan dari hasil data yang kami peroleh, UT ini punya beberapa tempat penyimpanan alat berat mereka dan mengirimkannya ke beberapa proyek di wilayah Kalimantan. Nah, pengiriman alat berat dari 3 pool yang ada di Jakarta yaitu ada Tanjung Priok, ada Bekasi, dan juga Kamal ke 3 lokasi proyek batubara yang ada di Kalimantan, yaitu di lokasi P1, P2, dan juga P3. Jumlah alat berat yang akan dikirim dari masing-masing pool dan juga jumlah yang akan diterima oleh masing-masing lokasi proyek itu akan disebutkan dalam satuan unit, beserta juga dengan taksiran biaya pengangkutan per unit alat beratnya dari pool ke lokasi proyek, dan itu dinyatakan dalam rupiah per unit. Akan kami lampirkan juga pada tabel berikutnya. Oke, seperti yang dapat dilihat di tabel ini, ada kolom sumbernya yaitu lokasi pengiriman, yaitu di situ ada Tanjung Priok, Bekasi, dan juga ada Kamal. Sedangkan di kolom tujuannya itu ada P1, P2, dan juga P3. Dan dengan jumlah permintaannya itu terlihat ada di bagian bawahnya. Tiap sumbernya itu dia punya kapasitas penawaran yang ditampilkan di kolom kanan, dan untuk setiap tujuannya punya permintaan di baris bawah. Penawaran dan permintaan tersebut harus terpenuhi supaya si distribusi ini dianggap valid. Dan yang seperti tertera di sini, di slide ini, hasil alokasinya dari Tanjung Priok ke P1 itu sebanyak 7 unit. Dari Tanjung Priok ke P2 sebanyak 3 unit. Lalu dari Bekasi ke P2 itu sebanyak 6 unit. Terus juga dari Bekasi ke P3 itu ada sebanyak 2 unit. Lalu juga ada dari Kamal ke P2 itu sebanyak 5 unit. Dan dari Kamal ke P3 itu ada 7 unit. Dan untuk biaya transportasinya itu bisa dihitung berdasarkan jumlah unit yang dikirim, lalu dikalikan dengan biaya per unit di setiap jalurnya. Untuk perhitungannya bisa terlihat di sini,
7 unit dikali dengan 400 juta dari Tanjung Priuk ke P1. Lalu 3 unit dikalikan dengan 415 juta dari Tanjung Priuk ke P2. Lalu juga ada 6 unit ya dikalikan dengan 380 juta dari Bekasi ke P2 dan seterusnya. Kalau dijumlahin, total biaya transportasinya itu adalah 12 miliar 474 juta rupiah. Oke. Untuk memudahkan optimasi akhirnya dengan stepping stone di sini, maka pada tabel ini akan dibuat pengecilan biaya pengiriman per unitnya dalam jutaan menjadi ratusan. Contohnya 400 juta akan ditulis menjadi 400. Dan perumpamaan pada penamaan baris dan kolom, detailnya seperti yang tertera di sini. Untuk Tanjung Priuk diberi notasi X, lalu untuk Bekasi diberi notasi Y. Lalu juga ada Kamal diberi notasi Z. Untuk bagian tujuan, di sini P1 diberi notasi A, P2 diberi notasi B, P3 diberi notasi C. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahapan-tahapan untuk melakukan analisa optimasi akhir dengan stepping stone yang telah sebelumnya telah diterangkan oleh teman kita Jevanya. Oke. Pada tampilan ini kita bisa melihat tahapan pertama dalam metode stepping stone. Oke, kita harus melakukan looping dari titik-titik di mana sumber tidak terdapat. Sebagai contohnya, ada 3 titik di sini yaitu XC, YC, dan juga ZA. Oke, untuk nominal atau biaya per unit dari masing-masing titik yang akan kita lakukan looping, itu diambil dari angka terkecil yang berada di sekitarannya. Seperti contohnya XC, XC yang terkecil dari antara itu, di antara XB, YB, dan juga YC itu adalah 412. Sama dengan YC itu juga 412 dari sekitarannya di YB, ZB, dan juga ZC. Kemudian untuk ZA, bila teman-teman bisa lihat, di situ di YA ada 380, YB-nya ada 412, dan ZB-nya ada 435, maka angka terkecil yang akan kita jadikan nilai hitungan per unitnya kita ambil dari YA, yaitu senilai 380. Maka ketika dilakukan looping, kita mulai dari XC, dilakukan looping sesuai dengan arah jarum jam. Oke, yaitu dari biayanya 412 dikurangi 415, kemudian ditambahi dengan 412, dikurangi lagi dengan 435, dan ditambahkan dengan 450. Sedikit agak menjauh karena loopingnya tidak langsung bertemu, dikarenakan YC itu adalah kosong. Maka dia dapatkan hasilnya 424. Kemudian untuk YC sendiri, itu langsung ditemukan untuk arah jarum jamnya. Jadi kita dari YC 412 dikurangi dengan YB 412 ditambah dengan ZB 435 dikurangi kembali dengan ZC 450. Dihasilkan yaitu min 15. Kemudian yang satu lagi di ZA itu dihitung dengan 380 dikurang 380 ditambah 412 yaitu YB, dan kemudian dikurangi kembali dengan 435 sesuai dengan arah panah yang sudah ditampilkan pada tabel dan dihasilkan minus 23. Dari 3 looping yang ada, kita akan melihat minus yang tertinggi terlebih dahulu, yaitu berada pada ZA senilai minus 23. Maka bila dilihat pada tabel di bawahnya, harus dilakukan perpindahan untuk merubah posisinya. Bila teman-teman bisa melihat, kita mulai dari tempat yang kosong, yaitu di ZA itu kita beri tanda positif, kemudian selanjutnya di arah
jarum jam lawannya ke atas, di YA kita beri tanda negatif, lalu di kanannya di YB-nya positif, kembali lagi di ZB-nya negatif. Dari kolom-kolom yang bernilai negatif atau bertanda negatif, kita akan ambil angka yang terkecil di antara 6 dan 5, yang terkecil adalah 5. Maka tinggal kita kurangi dan kita tambahin sesuai dengan nilai positif dan negatif yang telah ditetapkan di masing-masing tabel. Maka didapatkan di YA menjadi 6 dikurangi 5 menjadi 1, kemudian di YB 2 ditambah dengan 5 menjadi 7, di ZB 5 dikurangi 5 menjadi 0, dan juga di ZA karena dia tadi 0 kemudian ditambah dengan 5 maka menjadi 5. Oke, kita lihat tabel selanjutnya. Maka hasil distribusinya itu akan berubah dari sumber menuju ke tujuan, tapi dengan berubahnya, maaf saya kembali ke slide sebelumnya kembali, bahwa total permintaan sesuai dengan yang bisa disediakan. Seperti contohnya akan saya perlihatkan ya, dari kolom A itu di total permintaannya adalah 13. Jadi 7 ditambah 1 ditambah 5 itu adalah 13. Kemudian dari kolom B itu 3 ditambah 7 jadi 11. Kemudian di kolom C itu 7 sesuai semua permintaannya. Lalu teman-teman bisa kembali melihat untuk baris X 7 ditambah 3 penawarannya sesuai 10. Kemudian di baris Y penawarannya 1 ditambah 7 jadi 8, dan juga di baris Z 5 ditambah 7 tetap penawarannya 12, maka totalnya tetap sama yaitu 30. Oke, setelah dari sini kita melakukan kembali tahapan kedua untuk loopingnya dengan posisi yang berbeda. Bisa dilihat untuk tempat yang kosong itu ada di XC, kemudian YC, dan juga ZB. Masih tetap dengan proses yang sama, yaitu dengan positif, negatif pada setiap kolom. Dari XC kita mulai 4, 12 di minus 15 ditambah 400 dikurang 380 ditambah 380 dikurang 450, maka dia dapatkan hasilnya minus 53. Kemudian di YB itu hasilnya sudah positif setelah kita pindahkan. Kemudian di ZB juga sudah positif. Maka dari tahapan kedua ini didapatkan masih ada satu yang harus disesuaikan, yaitu XT. Karena nilai negatifnya cukup tinggi. Bila bisa dilihat, maka kita pindahkan loopingnya sedikit berbeda di sini, yaitu untuk positif negatifnya dari XC yang sebagai tempat minus terbesar, lawannya dengan XA, kemudian ZA dan juga ZC. Sama seperti tahap pertama kita berikan positif, negatif. Untuk angka terkecil di sini itu adalah di kolom negatif itu adalah 7. Dari keduanya sama-sama 7. Maka kita tinggal tambahkan pada setiap kolom tambah dan kurangi pada setiap kolom kurang. Dihasilkanlah di perpindahan yang terakhir sumber permintaannya dan juga sumber dan tujuannya menjadi berubah. Maka di sini yang terisi sekarang adalah XB, XC, YA, YB, dan juga ZA. Bisa dilihat dari total permintaan dan penawaran tetap sama ya, yaitu di kolom A 13, 1 ditambah 12, kolom B 10, 3 ditambah 7, dan juga kolom C 7 sesuai dengan total permintaan. Penawaran juga sama, 3 ditambah 7 10, 1 ditambah 7 8, dan di Z-nya. Nah, dari hasil tahap kedua sebelumnya, oke, kita masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga ini gunanya adalah untuk memastikan kembali bahwa semua isian yang ada sudah terhitung dalam hitungan positif atau masih ada negatif. Oke, karena di sini ada 4 yang kosong dari hasil tahap kedua sebelumnya, maka kita lakukan 4 looping untuk XA, ZB, YC, dan juga ZC, yaitu XA bisa dilihat di tanda panahnya
400 dikurangin dengan 380, kemudian ditambah 412, dan juga dikurang 415, hasilnya 17. Sudah positif ya. Kemudian ZB juga sama, 435 dikurang 412, tambah 380 dan dikurang 380, sama dengan 23. Kemudian YC 412 dikurang 412 ditambah 415 dikurang 412 sama dengan 3. Dan ZC yaitu 450 dikurang 412 ditambah 415 dikurang 412 ditambah 380 dan juga dikurang 380 dihasilkan 41. Maka untuk XA, ZB, YC dan juga ZC itu hasilnya semuanya sudah positif. Nah, maka bisa dikatakan bahwa dari hasil optimasi akhir dengan stepping stone itu kita berhasil dapatkan pada tahap ketiga. Oke, sekarang kita hitung untuk biaya pengiriman alat beratnya ya teman-teman. Tabelnya kita kembalikan seperti semula ya. Kita kembalikan dengan angka-angka yang normal. Nah, bisa dilihat di sini yang terisi saat ini adalah sesuai dengan hasil tahap ketiga, yaitu Tanjung Priuk menuju P2 senilai 3 unit dengan harga per unitnya adalah 415 juta. Kemudian Tanjung Priuk menuju dengan P3 senilai 7 unit dengan biaya per unitnya adalah 412 juta. Kemudian Bekasi menuju ke P1 1 unit dengan harga 380 juta dan juga Bekasi ke P2 dengan total 7 unit senilai biayanya senilai 412 juta per unit, dan Kamal menuju P1 yaitu unitnya sebanyak 12 unit, oke, dengan biaya pengiriman per unit 380 juta. Bisa dilihat dari total permintaannya tetap ya teman-teman, 13 di P1, 10 di P2, 7 di P3, begitu juga dengan total penawaran dari Tanjung Priuk 3 ditambah 7, 10, Bekasi total penawarannya 8 dan juga Kamal 12, maka semuanya sudah sesuai. Nah, sekarang saatnya kita menghitung Z atau total biaya pengiriman alat berat setelah dilakukan optimasi akhir dengan stepping stone. Bisa dilihat 3 dikalikan dengan 415 juta yaitu dari Tanjung Priuk menuju P2, selanjutnya Tanjung Priuk menuju P3 7 dikali 412 juta, Bekasi menuju P1 1 unit dikali dengan 380 juta, Bekasi menuju P2 7 unit dikali 412 juta, kemudian Kamal menuju P1 senilai 12 dikali dengan 380 juta. Dari total perhitungan di atas maka didapatkan biaya pengiriman alat berat, total keseluruhan biaya pengiriman alat berat setelah optimasi akhir dengan stepping stone senilai 11 miliar 953 juta rupiah. Selanjutnya silakan. Baik, berdasarkan penjelasan tadi, bahwa kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan terhadap biaya jasa pengiriman yang dibebankan oleh PT Samudra Indo Perkasa kepada PT United Tractor Tbk melalui metode Northwest Corner atau NWC, didapatkan total biaya atas sewa jasa pengiriman tersebut sebesar 12 miliar 474 juta rupiah. Selanjutnya, dari biaya sewa atas jasa pengiriman ini, itu dilakukan optimasi akhir dengan menggunakan metode stepping stone untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien. Optimasi akhir atas biaya sewa tersebut diselesaikan melalui 3 tahap hingga mendapatkan nilai yang paling maksimal, yaitu sebesar 11 miliar 953 juta rupiah. Dengan hasil optimasi akhir yang didapatkan perusahaan dapat melakukan penghematan biaya atas sewa jasa pengiriman itu bisa sampai dengan 521 juta. Penghematan ini memberikan dampak yang sangat positif untuk perusahaan karena dana yang hemat dapat dialokasikan untuk kebutuhan operasional yang lainnya, sehingga mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran perusahaan. Next.
Dan sarannya adalah perusahaan dapat memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan biaya pengiriman seperti perangkat lunak khusus untuk perencanaan transportasi untuk meningkatkan akurasi dan efisien dalam penghitungan biaya serta mempermudah proses optimasi. Metode NWC memberikan solusi awal yang cepat, namun perusahaan terus secara konsisten menggunakan metode tersebut seperti stepping stone atau MODI untuk memastikan biaya pengiriman yang benar-benar optimal. Kemudian, evaluasi secara berkala terhadap strategi logistik yang diterapkan juga sangat penting untuk mengidentifikasikan peluang efisiensi baru sesuai dengan perubahan kondisi pasar dan kebutuhan pada operasional. Perusahaan juga sebaiknya memberikan pelatihan kepada tim operasional untuk dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilannya dalam menggunakan metode-metode optimal pada transportasi. Jadi perusahaan lebih siap terhadap tantangan logistik dan memastikan pengelolaan biaya yang efektif dalam jangka waktu yang sangat panjang. Oke. Sekian dan terima kasih. Itu dia pembahasan materi dari kelompok kami mengenai optimalisasi biaya jasa pengiriman alat berat dengan menggunakan metode transportasi Northwest Corner. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, pengucapan, atau data yang ditampilkan. Cukup sekian dan kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Terima kasih.